Bikin bekal dari sayur sawi dong. Baiklah, ayo kita coba buat. Tapi sawinya pakai sawi daging ya. Nah, langkah pertama, haluskan ayam dan juga bawang putih. Kemudian kasih tepung tapioka dan juga telur. Baru deh bumbui pakai gula, garam, penyedap, merica, saus tiram, dan juga minyak wijen. Nah, ini semua haluskan sampai benar-benar menjadi adonan. Terus letakkan adonannya di sawi daging yang sudah dicuci bersih dan meletakkannya di bagian batangnya. Jangan lupa diratakan seperti ini ya. Terus kalau bagian batangnya sudah tertutup merata, saatnya dibaluri dengan adonan tepung cair. Boleh pakai tepung terigu, tepung serbaguna, ataupun tepung crispy. Setelah itu tinggal digoreng deh sampai matang. Nah, sambil nunggu sawinya matang, jangan lupa pakai bodycare dari Scarlett. Pakai body serum plus body lotionnya, nanti jadi ekstra mencerahkan. Tapi jangan lupa pakainya harus rutin supaya hasilnya maksimal. Go stupid. You smart like an A+ student. Video ini buat kalian yang mau bawa bekal tapi nggak mau mengandung nasi. Langkah pertama, siapkan kulit tortilla yang dikasih dengan selada. Kemudian marinasi ayam dengan susu, bawang putih, paprika, merica, garam, dan jangan lupa oreganonya kakak. Ini kalau mau didiemin semalaman terus taruh kulkas boleh banget ya. Nanti paginya tinggal di grill menggunakan grill pan dari Instant Cookware. Masak terus ayamnya sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Terus kalau sudah, letakkan di atas selada. Nah, selanjutnya biar meriah boleh kalian tambahkan keju. Dan jangan lupa kasih mayones serta saus sambal. Kalau sudah, sekarang saatnya dilipat dan juga digulung. Pastikan gulung sampai ujung. Kemudian di grill pakai panci yang bekas ayam tadi. Dan ini biar rasanya makin nendang, mau aku tambahkan saus barbecue yang ditambah dengan air. Lalu dioles-oles secara merata deh ke seluruh permukaan kulit tortilla. Jangan lupa dibolak-balik juga ya supaya nggak gosong. Nah, enaknya pakai grill pan ini tuh anti lengket. Jadi makanannya nggak akan ada yang nempel-nempel di panci. Dan selain di kompor gas, dia juga bisa dipakai di kompor listrik. Kak, coba bikin bekal dari daging asap. Baiklah, ayo coba kita buat. Langkah pertama, lelehkan garlic butter. Yang nggak punya boleh diganti pakai mentega aja. Terus sekarang siapkan 3 lembar daging asap, kemudian potong menjadi 2 bagian. Lalu satu persatu digulung seperti ini. Kemudian tusuk semuanya kayak sate menggunakan tusuk gigi. Untuk jumlah daging asap dalam satu tusukan itu terserah kalian ya. Yang penting setelah itu dimasak, dan jangan lupa tambahkan racikan saus ini. Mentega, saus sambal, kecap manis, kecap asin semua diaduk, lalu dioles-oles. Nah, terus untuk sayurnya pakai wortel dan juga baby corn yang dikasih air serta sedikit garam. Lalu untuk nasinya ditumis menggunakan garlic butter yang tadi. Semua menunya ini bisa dimasak secara bersamaan karena pakai neopan dari Instant Cookware. Panci yang memiliki 3 sekat dan diameter 30 cm yang lumayan lebar. Neopan ini juga sudah include dengan tutupnya. Sudah pasti pancinya anti lengket dan bisa digunakan di kompor gas ataupun kompor listrik. Masak ala DEBMK. Waduh, gak sanggup kalau yang ini. Soalnya masak biasa kayak gini aja udah banyak loh cuciannya. Kayaknya yang bisa masak tatak kayak gitu cuma DEBM deh. Ya kan? Antusiasnya tinggi buat cuci piring. Kalau aku yang masak kayak gitu, bekalnya baru siap pas suamiku udah pensiun. Bercanda-bercanda. Habis kalian juga sih komentarnya aneh-aneh. Ada aja tutur katanya yang keluar. Ya udahlah, ayo lanjut nyiapin bekal. Ini ayam yang tadi udah ditepungin, lanjut masukkan ke air dingin lalu baluri lagi dengan tepung kering. Terus kalau sudah terbalur merata, saatnya digoreng dengan minyak yang panas menggunakan panci Roseris dari Instant Cookware. Ini panci enak banget sih soalnya ukurannya besar. Jadi kalau buat harus goreng makanan yang tercelup semuanya, itu cocok banget. Terus dia bisa juga dipakai di kompor gas ataupun kompor listrik. Nah, ini ayamnya kalau udah kecoklatan tinggal tiriskan dan tata di kotak bekal. Bekal dari telur dong kak. Baiklah, ayo masak bekal pakai telur. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur ayam. Pecahkan lalu tambahkan garam, kemudian kocok sampai merata. Sekarang siapkan wonder pan dari Instant Cookware. Lalu tumis bawang bombay sampai wangi, kemudian masukkan daging cincang. Terus kalau sudah matang, tinggal masukkan bawang pre, bumbui dengan gula, garam, merica, serta kaldu jamur. Nah, kalau sudah matang, tinggal pindahkan ke sebuah wadah. Terus biar nggak banyak cucian, kita pakai lagi wonder pan yang tadi dibuat masak daging. Jangan lupa oles-oles pakai minyak. Setelah itu tinggal dituang secara perlahan deh telurnya. Ini prosesnya harus cepat ya. Gak usah nunggu telurnya matang, langsung letakkan tumis daging di atasnya. Setelah itu tutup dan jepit. Nah, kalau masaknya pakai wonder pan itu gampang karena dia anti lengket. Jadi nggak perlu khawatir deh kreasi telurnya bakal nempel-nempel di panci. Tapi sayangnya dia cuma bisa dipakai di kompor gas. Kalau kompor listrik belum bisa. Nah, terus ini di atasnya aku tambahkan mayones yang dicampur dengan sedikit saus sambal, lalu dibakar sebentar pakai torch.
Kalian kalau disuruh milih bawa bekal atau jajan di kantin? Ayo masak bekal biar menunya nggak kalah sama yang ada di kantin. Langkah pertama, bentuk nasi dicetakkan segitiga, kemudian kasih abon dan tutup lagi dengan nasi. Dan supaya bentuknya seperti onigiri, jangan lupa dikasih rumput laut. Terus sekarang rebus 1 bungkus mie sampai matang. Jangan terlalu lembek. Kalau sudah tiriskan, kemudian dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Terus kalau sudah, tambahkan telur dan juga masukkan semua bumbu mie instan. Kasih sedikit tapioka dan juga maizena. Lalu aduk sampai merata. Nah terus kayaknya teksturnya kurang encer, jadi ku tambahkan telur lagi sama air. Dan jangan lupa daun bawang. Setelah itu dimasak menggunakan cetakan yang bulat-bulat seperti ini. Terus kalau permukaannya sudah kecoklatan, tinggal ditata deh semuanya di kotak bekal. Oh iya, aku nggak bosen-bosen yang ngasih tahu ke kalian buat jangan lupa merawat diri menggunakan body care dari Scarlett, karena body serum dan juga body lotionnya ini tuh ekstra mencerahkan. Pokoknya rutin make, insya Allah nanti kulitnya akan terlihat lebih sehat, bikin nggak kering dan nggak kusam deh. Kalian udah pernah cobain bikin paper lunch di rumah? Ternyata enak ya. Cuma kalau aku tim yang gak diaduk. Ayo sini kita buat sama-sama. Langkah pertama, lelehkan butter di panci anti lengket. Kemudian letakkan nasi di mangkok. Dan ini aku kasih plastik supaya lebih mudah dituang ke pancinya. Terus sekarang kasih beef slash di bagian tepi-tepiannya. Jangan lupa juga tambahkan 1 butir telur serta kasih sedikit keju. Terus untuk bumbunya kita campur bawang putih, saus tiram, kecap Inggris, kecap asin, dan juga saus manis khas Jepang. Setelah tercampur merata, baru deh dituang ke dagingnya. Ya, jangan lupa kasih sedikit cekungan untuk meletakkan jagung di atasnya. Nah ini aku tambahin juga oregano, tapi kalau kalian nggak punya boleh di skip. Dan terakhir jangan lupa kasih daun bawangnya kakak. Oh iya, ini aku masaknya pakai fry pan Roseris dari Steen Cookware, lengkap dengan tutup yang ada bunga mawarnya sehingga bisa jadi pegangan tanpa harus pakai pelindung sarung tangan. Selain di kompor gas, dia juga bisa dipakai di kompor induksi. Diameternya juga lumayan besar, sekitar 24 cm, sehingga cocok deh dipakai masak ala-ala paper lunch di rumah. Hari ini, ayo ngisi kotak bekal pakai menu kayak di rice bowl. Langkah pertama, pisahkan antara putih telur dengan kuningnya. Kemudian biar lebih cakep pakai cetakan bunga. Tapi ingat, tuangnya putihnya dulu baru kuningnya, supaya posisi kuningnya pas berada di tengah. Untuk sayurnya cukup kasih selada. Sekarang siapkan cumi yang dikasih jeruk nipis dan juga garam supaya nggak amis. Diamkan selama 15-20 menit. Baru deh baluri di tepung basah dan juga tepung kering. Eits, pastikan terbalur merata ya. Setelah itu, baru deh digoreng menggunakan star pan dari Steen Cookware sampai cuminya matang. Nah, star pan ini sekalinya kalian beli langsung dapat 3 panci. Cara menyimpannya bisa dikaitkan satu sama lain seperti ini. Jadi kalau pas nyimpan nggak akan ketumpuk dan nggak bakalan bikin baret. Sekarang lanjut mencampurkan kuning telur asin dengan susu. Aduk-aduk sampai teksturnya nggak ada yang menggumpal. Baru deh tumis bawang putih sampai wangi. Terus masukkan saus telur asinnya. Dan jangan lupa tambahkan gula sama kaldu jamur. Kalau sudah mulai meletup-letup, masukkan semua cuminya. Dan juga buat yang pecinta pedas, jangan lupa cabai rawitnya kakak. Ayo masak bekal buat Pak Suami. Yang belum punya suami boleh masak bekal buat dirinya sendiri. Untungnya suamiku tuh gak pernah pilih-pilih makanan. Aku masak apa aja pasti dimakan. Nah langkah pertama, goreng nugget ayam dari Viva Dahlia menggunakan air fryer. Buat yang gak punya air fryer boleh banget digoreng pakai minyak. Kemudian campurkan mayones pedas dan juga saus tomat. Aduk-aduk merata, lalu oles di atas nugget. Nah nuggetnya Viva Dahlia ini tuh terbuat dari 51% daging ayam, jadi rasanya lebih enak. Dan untuk harganya sudah pasti pas di kantong. Oh iya, yang gak punya alat torch boleh skip bagian ini dan langsung aja ditata di kotak bekal. Selanjutnya, supaya bekalnya makin mengenyangkan, aku mau tambahkan bakso dari Viva Dahlia yang komposisinya terbuat dari kombinasi daging ayam dan juga daging sapi. Baksonya cukup ditusuk menggunakan tusukan gigi. Terus dimasak di pan yang sudah diolesi dengan mentega. Lalu buat racikan saus tomat, mentega, kecap manis dan juga chili oil untuk dioles-oleskan ke baksonya supaya rasanya makin mantap. Buat baksonya Viva Dahlia ini harganya sudah dijamin pas di kantong. Dan karena teksturnya banyak daging, jadi rasanya lebih enak. Nah kan jadi ngiler pengen ikutan makan juga. Kalian selamat mencoba.